jilid 4 halaman 112. Ya, masih pada pelajaran yang ke-14 di latihan-latihan. Sekarang baca nomor 2. Nomor 1 belum? Tamarinu. Latihan-latihan, jawablah soal-soal berikut. Limadza kana Ahmadu mut'aban? Mengapa Ahmad lelah? Ya, mut'ab. Ya, capek, lelah. Dia isim apa ini? Mut'ab. Isim maf'ul. Mut'ib, mut'ab. Dari at'aba yut'ibu it'aban. Terus? Li'annahu sami'a raninal jarasi wa huwa fi ghurfatihi faja'a musri'an fataiba. Lima kharaja Samirun. Mengapa Samirun keluar? Li'annahu yabhas an sa'atihi. Artinya tadi apa? Kenapa Ahmad letih? Jadi dia kalau fi'il madhinya itu ta'iba yata'abu ya. Ta'iba ta'ibtu. Capek. Jadi kalau dia mau bilang saya capek, itu mut'ab. Ya, paham ini? Tuh, hati-hati ya, bukan mat'ub, bukan maf'ul. Mut'ab. Itu hati-hati ya. Terus dia bilang pakai fi'il, saya capek, ta'ibtu. Capek. Saya paham ini? Ta'ab. Jadi kalau dia bilang pakai isim capek, ini mut'ab. Bisa dipahami? Bukan mat'ub. Ya, bisa? Apa artinya tadi? Ahmad? Karena dia mendengarkan bunyi bel dalam keadaan dia berada dalam kamarnya, kemudian maka dia datang dalam keadaan bergegas sehingga dia capek. Lanjut. Lima kharaja Samirun. Mengapa Samir keluar? Li'annahu yab'as an sahatihi. Bahasa muta'addi langsung jadi maf'ul bihi. Setelahnya pakai an. Li'annahu yab'as an sa'atihi. Karena dia mencari jam tangannya. Terus? Manil ladzi qara'al baita? Siapa yang membaca bait syair? Qara'ahu Abu Bakrin. Yang membacanya adalah Abu Bakar. Baca. Jitu musri'an. Huna musri'an halun. Di sini kata musri'an adalah hal. Ya, dalam kalimat jitu musri'an. Musri'an adalah hal. Apa itu hal? Al-halu wasfun fadlatun yudhkaru li bayani hayati sahibihi. Al-hal adalah wasf fadlah yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan pelakunya. Coba cermati. Coba perhatikan. Yang pertama, hal adalah wasfun. Wasf berarti dia isim fa'il atau isim maf'ul. Isim fa'il atau isim maf'ul. Jadi pahami? Ini wasfun. Ini wasf. Isim fa'il atau isim maf'ul. Kemudian yang kedua, fadlah. Dia datang setelah sempurnanya kalimat. Saya catat dari guru saya ini, laisa musnadan wala musnadan ilaih. Bukan musnad dan musnad ilaih. Ya, bukan musnad dan musnad ilaih. Contohnya musnad itu seperti fi'il, khabar, ya. Ya, musnad ilaih seperti fa'il, naibul fa'il, mubtada. Pembahasan di alamat isim, ya, al-isnadu ilaih. Adanya penyandaran kepadanya itu ciri isim. ciri isim. Artinya dia fadlah, datang setelah sempurnanya kalimat. Yudhkaru
yang mana sifat ini disebutkan untuk menjelaskan keadaan sahibi, keadaan orang pemilik hal tersebut. Namanya sahibul hal. Ya, sahibul hal ini nanti kita akan pelajari asalnya dia ma'rifah. Walaupun dia boleh datang dalam bentuk nakirah dengan 4 musawwik. 4 pemulihan. 4 sebab. Baik. Contoh. Nahu jaa Hamidun rakiban darrajatahu. Hamid datang dalam keadaan mengendarai sepedanya. Mana halnya? Rakiban. Rakiban. Rakiban wasf di isim fa'il. Kemudian fadlah. Atas setelah sempurnanya kalimat ada jaa, musnad, ada hamidun, musnad ilaih. Baik, dia masuk. Terus Ishtaraitu dajjajata madbuhatan. Saya membeli ayam dalam keadaan sudah disembelih. mana syahidnya? Halnya madbuhatan. Ya. Saya membeli ayam. Ayam bisa dibeli dalam keadaan hidup, bisa dalam keadaan sudah disembelih. Terus sebelumnya rakiban tadi, mana sahibul halnya? Hamidun. Madbuhatan ad-dajjajah. Kita melihat ya, rakiban sahibul halnya fa'il. Madbuhatan sahibul halnya ad-dajjajah maf'ulun bih. Nanti akan diuraikan penulis. Terus contoh yang ketiga. Hadza ustadzuna dakhilanil fasla. Ini adalah ustadz kami yang masuk dalam keadaan masuk ke dalam kelas. Sedang masuk dalam kelas. Mana halnya? Dakhilan. Dakhilan hal dari ustadzuna. Ustadzuna khabar. Al-faslah maf'ulun bihi. Bagus. Wa sahibul hali, dan sahibul hal imma fa'ilun, bisa berupa fa'il. Ya, ini yang pertama. Sahibul hal ini bisa berupa fa'il. Contoh. Nahu kharajat tullabu min qa'atil imtihani masrurina. Para pelajar keluar dari ruang ujian dalam keadaan bersegera. Masrurun biliqa'ik. Bukan musri'un. Ya. Masrurin. Para pelajar keluar dari ruangan ujian dalam keadaan senang. Ya, bahagia. Oh, bahagia. Lulus semua mau pulang kampung. Ya, RBA juga lulus semua tanpa ujian. Qa'a apa qa'a ini? Ruang ujian. Masrurin ini syahidnya. Masrurin hal, masuk sebagai hal. Mana sahibul halnya? At-tullabu. Jadi pahami? Dan ini sahibul hal, dia mengikuti harus sesuai dengan halnya, ya, dari sisi al-adat wan naw'. Saya ulangi, sahibul hal dan halnya sendiri harus sesuai dari sisi al-adat wan naw'. Sahibul halnya mufrad, maka halnya mufrad. Sahibul halnya muthanna, maka halnya muthanna. Ya, kalau sahibul halnya jama' seperti at-tullab sini, jama'. Kita menggambarkan tullab keluar dalam keadaan senang, ya tullab jama' berarti bukan masruron, bukan masrurain, tapi masrurin. Ya, jama'. Ini dari sisi adat. Yang kedua dari sisi an-naw'. Kalau sahibul halnya mudzakkar, maka halnya harus mudzakkar. Jangan sampai antum bilang para pelajar perempuan telah keluar dari ruang ujian, dia bilang masrurin, marah mereka nanti. Bisa paham ini? Baik. Jadi ketika sahibul halnya mudzakkar, maka halnya mudzakkar. Sahibul halnya muannas, maka halnya harus muannas. Mana contohnya tadi? Ishtaraitu dajajata, saya membeli ayam. Ya. Ayam, Abdullah. Ayam mudzakkar muannas? Oh, jamaah. Muannas tak marbutah. Maka halnya madbuha
tan, ada tak marbut, harus sama. Mufrad, muannas, muannas. Itu catat itu dua ya. Ya, jadi hal mengikuti sahibul hal atau dengan bahasa lain sahibul hal dan hal harus sesuai dari dua sisi. Yang pertama al-adad, jumlah, mufrad, musanna, jamak. Yang kedua dari sisi an-naw, mudzakkar, muannas. Terus Wa imma naibu fa'ilin, dan bisa berupa naib fa'il. ya, ini yang kedua. Naib fa'il ini sahibul hal macam-macam. Tadi saya contohnya ada fa'il, ada maf'ulun bihi, ya, ada khabar, ya. Bisa paham ini? Tadi, ya contohnya hamidun fa'il, ad-dajjajata maf'ulun bihi, ustadzuna khabar. Bisa banyak kalau sahibul halnya. Contoh naibul fa'il. Nahu yukalul lahmu matbukhon. Contohnya daging dimakan dalam keadaan sudah dimasak. Sudah dimasak. Tidak dimasak, mencret nanti ya. Mana syahidnya? Matbukhon. Hal. Mana sahibul halnya? Al-lahmu. Al-lahmu sebagai apa? Naibul fa'il. Kenapa naibul fa'il? Karena yukalu fi'ilnya dalam bentuk mabani lil majhul. Bagus. Lanjut. Yang ketiga. Wa imma maf'ulun bih, dan bisa berupa maf'ulun bih. Bisa berupa maf'ulun bihi. Harus pintar-pintar ya. Jadi tidak ada rumus pasti, sahibul halnya harus seperti ini. Antum lihat siapa yang cocok. Oleh karena itu di sebagian contoh bisa ihtimal, bisa ini, bisa itu. Kalau memang bisa dua-duanya. Bisa paham ini? Baik. Nahu ishtaraitul kitaba mujalladan. Contohnya, saya membeli buku dalam bentuk berjilid. Dalam keadaan sudah dijilid. Mujalladan, ya dia isim maf'ul. Ini masrurin, matbukhon, mujalladan ini wasfun. Ini wasfun. Berupa isim maf'ul. Dia masuk sebagai hal. Mana sahibul halnya? Al-kitabah. Ya, sahibul halnya mana? Al-kitabah. Ya, dan al-kitabah sendiri sebagai maf'ulun bihi. Kenapa? Isyaraitu fi'il sudah mengambil fa'ilnya. Sehingga tersisa dalam maf'ulun bihi. Wa imma khobarun, dan bisa berupa khobar. Yang keempat bisa berupa khobar. Seperti yang tadi. Ada ustaduna dakhilanil fasla. Contohnya apa? Nahu hadal hilalu tali'an. Contohnya, ini adalah hilal yang dalam keadaan muncul. Ya. Hada, ini apa ini? Mubtada al-hilalu. Khabar. Boleh saja. Boleh. Ya. Kita niatkan dia khabar. Tapi kapan antum niatkan al-hilal sebagai badal, maka kalimat belum sempurna sampai antum datangkan khabar. Khabarnya kelihatan atau muqaddar. Ya, paham ini? Ya. Jadi saya niatkan sekarang, kita niatkan hada mubtada al-hilal khabar. Ini hilal. Tahu hilal? Bulan sabit kecil yang terbit di awal bulan. Di mana dilihat ini bulan sabit kecil? Di tempat terbenamnya matahari di arah barat. Kalau kita di Indonesia di arah barat. Ya, jadi sesaat setelah terbenamnya matahari kita tunggu itu hilal. Bulan sabit tipis kecil, tipis. Ya, cahayanya redup, dia rendah dan tipis. Itu hilal. Hampir rata dengan batas antara bumi dengan langit di sebelah barat. Yang mana ini dia sudah tipis, ya redup, rendah, tidak lama hilang. Nah, ini nanti akan membesar. Ya, cahayanya menebal, membesar dan meninggi. Coba melihat, ya, meninggi nanti dia. Ya, malam-malam 2, 3 terus meninggi, dia terbit langsung tinggi. Bisa paham ini? Puncaknya 13, 14, 15 purnama. Ini ayyamul bid kalau di selain bulan Ramadan. Syahidnya tali'an, ini hal untuk al-hilal, yaitu berupa khabar. Terus. Wa imma mubtada'un, dan bisa berupa mubtada. Bisa juga berupa mubtada. Coba lihat, tadi khabar, ini mubtada.
Contoh. Nahu dakhaltu 'alal mudiri wa 'indahu mudarrisuna jalisan. Contohnya, saya masuk kepada ruangan kepala sekolah dan di sisi kepala sekolah ada Wow apa guru, ini? dan dalam Wow. keadaan di sisi kepala sekolah ada guru kami dalam keadaan duduk. Iya. Paham ini? Saya masuk menemui kepala sekolah. Dalam keadaan di sampingnya ada guru. Guru ini dalam keadaan duduk. Kita tidak bahas haliahnya, tapi kita bahas jalisan. Dia masuk, masuk fadlah. Ya. Ini siapa yang duduk sini? Mudarrisuna. Mudarrisuna Arabnya apa? Mubtada muakhar. Ya, jangan lihat haliahnya dulu ya. Haliah nanti dibahas. Nanti. Sebentar. Ya. Kita bahas dulu hal yang biasa. Ya. Berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, selesai ya. Jadi di sini sebutkan 5. Ya, sahibul hal bisa fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, maf'ulun bih, maf'ulun bih. Ya. Antum pintar-pintar melihat. Ya. Tidak semua sahibul hal fa'il. Tidak semua. Kadang dia naibul fa'il. Kadang dia mubtada, kadang khabar, bahkan kadang maf'ulun bih. Walaupun contoh-contoh yang ada dalam kitab-kitab nahwu itu berkisar di fa'il. Ya, ja'a Muhammadun rakiban, ya enggak? Ja'a Zaidun rakiban. Itu memang seri-serinya. Itu yang paling mudah. Tapi jangan kesankan bahwasannya hanya fa'il yang bisa jadi sahibul hal. Bisa yang lainnya. Nah, kita kasih contoh-contoh yang lainnya. Lanjut. Di sini juga subhanallah ini saya teringat faedah. Hadal hilalu, al-hilalu kenapa dibawakan dalam bentuk ma'rifah? Kita niatkan dia sebagai khabar. Siapa yang bisa jawab? Sahibul hal harus ma'rif. Bagus. Sahibul hal harus ma'rif. Tak cocok dia hada hilalun. Hilalun tali'an. Walaupun nanti ada musawwi ya, ada yang membolehkan dia. Ada beberapa perkara, 4 akan disebutkan di sini, yang membolehkan sahibul hal datang dalam bentuk nakirah. Saya ulangi, antum sudah hafal di matan jurumiyah, muqaddimah al-jurumiyah, bahwasanya sahibul hal harus ma'rifah. Sahibul hal harus ma'rifah. Halnya sendiri nakirah. Ya, oleh karena itu antum sudah saya sebutkan kemarin rumus ketika ada ma'rifah. Ma'rifah, ini kanannya antum ada ma'rifah setelahnya jumlah. Maka jumlahnya sebagai apa? Ma'rifah setelahnya jumlah. Hal. Nakirah jumlah. Nah, nakirah hitungannya. Paham ini? Karena jumlah itu sendiri itu nakirah. Bisa dipahami? Baik. Jadi al-hilal ini dibawakan dalam bentuk alif lam, kita niatkan dia sebagai khabar karena sahibul hal dalam kondisi normal seperti ini dia harus sebagai ma'rifah, dalam bentuk ma'rifah. Ya. Kecuali ada musawwik. Sekarang musawwiknya coba lihat, baca dulu. Al-aslu fi sahibil hali an yakuna ma'rifatan. Asal pada sahibul hal adalah ma'rifah. Ya, asalnya sahibul hal ya. Nih. Catat ini. Bukan hal ya, sahibul hal asalnya ma'rifah. Terus Wa qad yakunu nakiratan 'inda wujudin musawwijin. Dan terkadang nakiro ketika ada yang membolehkan. kadang sahibul hal berbentuk nakirah. Kapan? Inda wujudi musawwigin, ketika ada perkara-perkara yang membolehkan. Asalnya dia ma'rifah, tapi kadang dia menjadi nakirah, tapi ketika ada musawwig, dan musawwig ada 4 disebutkan sini. Wa huwa ahadu umurin arba'atin. umurin arba'atin. Dan dia itu musawwig itu adalah ahadu umurin arba'atin, satu dari 4 perkara. Satu dari 4 perkara yang membolehkan sahibul hal datang dalam bentuk nakirah.
menyelisihi asalnya, yaitu ma'rifah. Apa itu? Pertama, An tataqaddama alaihi halu, jika halnya mendahului atasnya. keadaan yang pertama, sahibul hal boleh datang dalam bentuk nakirah ketika hal mendahului sahibul hal. Saya ulangi, ketika hal mendahului sahibul hal. Tataqaddama mendahului. Mana fa'ilnya? Hal. Hal mendahului sahibul hal. Asalnya urutannya sahibul hal dulu. Itu? Ya, kan umdah kan? Sahibul hal umdah. Ya. Maksudnya dia disebutkan terlebih dahulu. Ya. Ini nanti setelah itu baru datang halnya. Ini tidak, halnya duluan. Contoh? Nahu ja'ani sa'ilan talibun. Contohnya, pelajar datang kepadaku dalam keadaan bertanya. Perhatikan mana sahibul hal? Talibun. Talibun nakira ma'rifah. Nakira ini menyelisihi asalnya. Yang harusnya dia ma'rifah. Kenapa? Ada musawwik. Apa musawwiknya? Sa'ilan sebagai hal datang mendahului talibun. Dia dulu disebutkan baru sahibul hal. Maka pada kondisi ini boleh sahibul hal berupa nakirah. Terus? Ay yukhassasa biwasfin au idafatin. Mana Atau naibul fa'ilnya ini? Yukhassas. Sahibul hal. Ay yukhassasa sahibul hal. Tulis di situ, tulis. Tulis. Kalau kita jelaskan begitu, tulis. Ay yukhassasa artinya sahibul hal. Apa artinya? jika dikhususkan dengan sifat atau diidopakan. Nah, itu dia terjemahkan toh. Tempat kedua, musawwik yang kedua. Sahibul hal boleh datang dalam bentuk nakirah ketika sahibul halnya ditakhsis dengan salah satu dari dua. Yang pertama, wasaf. Dia ditakhsis dengan adanya sifat. Dia nakirah, tapi ada sifat setelahnya, ada naatnya. Au idhafatin, atau dia ditakhsis dengan adanya idhafah, mudhafun ilaih setelah. Ya. Saya ulangi, tempat kedua, musawwik kedua yang membolehkan sahibul hal datang dalam bentuk nakirah ketika sahibul halnya ditakhsis. Yang pertama dengan sifat, naat setelahnya, au atau idhafatin, atau ada mudhafun ilaih setelahnya. Bisa? Contoh. Nahu ja'ani talibun muwadhibun musta'dzinan fil furuji. Contohnya, pelajar yang rajin datang kepadaku dalam keadaan meminta izin untuk keluar. Perhatikan mana sahibul hal? Jamaah. Sahibul hal talibun. Talibun ini nakirah. Apa musawwiknya? Kenapa dia boleh datang dalam bentuk nakirah? Karena dia yukhassas. Dia ditakhsis. Untuk talibun di sini, contoh ini dia ditakhsis dengan apa? Adanya muwadhibun, adanya na'at sifat untuk talibun. Ya, bukan talibun sembarangan, talibun umum, begitu tidak. Dia ditakhsis. Bukan pelajar sembarangan, tapi pelajar yang muwadhib, pelajar yang rajin itu. Mana halnya? Musta'dzinan. Ya, sahibul halnya boleh datang dalam bentuk nakirah karena ada musawwik. Apa musawwiknya? Dia ditakhsis dengan adanya sifat. Sekarang contoh yang kedua, idhafah. Baca. Ja'ani tabibu asnanin mustaftian. Dokter gigi datang kepadaku dalam keadaan meminta saran. Mana sahibul hal? Sahibul hal tabibu. Tabibu sahibul hal sebagai fa'il. Ustaz, tabibu ini nakirah ma'rifah, Ustaz. Nah, sekarang saya tanya. Kata ketika disandarkan kepada ma'rifah, maka dia akan menjadi ma'rifah. Tapi kalau kata tersebut disandarkan kepada nakirah, tetap dia nakirah. Terus tulis. Tulis, nah yang begitu tulis. Kita tidak tahu kapan dia bermanfaat untuk kalian. Tulis saja.
kata ketika diidhafahkan kepada ma'rifah, maka dia dihitung ma'rifah. Dan ini sudah kita pelajari. Dia urutan ke-6 kalau tidak salah. Ada 4 atau 5 ma'rifah kita sebutkan terlebih dahulu, baru kita bilang yang ke-6 atau yang ke-5 kata yang disandarkan kepada salah satu dari yang di atas. Karena rumusnya kata yang disandarkan kepada ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah. Tapi yang kedua, rumus yang kedua, kata ketika diidhafahkan atau disandarkan kepada nakirah, maka dia tetap nakirah. Tapi bukan nakirah sembarangan, tapi nakirah yang sudah ada makna takhsis. Ya. Bukan dokter semua dokter tidak, tapi tabibu asnanin. Ustaz dia mudhaf. Ya. Antum bilang mudhaf ma'rifah. Inilah ilmunya saya bilang tadi. Kalau dia sandarkan kepada ma'rifah seperti Durus Lugu jilid 1, ya, semuanya mudhaf ilaihnya ma'rifah, maka ma'rifah. Betul rumusnya. Tapi di sini kita kasih catatan, itulah ilmu. Ya. Ya, paham ini? Syai'an fa syai'an. Sekarang kita dapat faedah. Ternyata mudhaf, ya. Mudhaf kalau mudhaf ilaihnya nakirah tetap dia dihitung nakirah. Tulis, ya, ditulis. Kenapa bisa datang ini tabibu dalam bentuk nakirah padahal dia sahibul hal? Apa jawabannya? Kenapa boleh dia datang dalam bentuk nakirah? Kita sudah paham toh, tabibu tetap nakirah kan walaupun dia mudhaf. Kenapa boleh? Karena dia sudah ditakhsis, yukhassas. Sudah ditakhsis dengan apa? Dengan adanya idhafah, penyandaran kepada asnan, dokter gigi. Bukan dokter tulang, bukan dokter penyakit dalam, bukan dokter ini itu, tapi dokter gigi. Ini namanya apa? Takhsis. Terus. Yang ketiga, ay yasbiqahu nafyun aw nahyun aw istifhamun. Ini musawwik yang ketiga. Perkara yang membolehkan sahibul hal datang dalam bentuk nakirah. Apa itu? Jika penafian atau larangan atau istifham mendahuluinya. Mendahului sahibul hal. Ya. Paham ini? Ketika ada nafi, penafian atau nahi, larangan atau istifham yang mendahului sahibul hal. Maksudnya bahasa lainnya sebelum sahibul hal ada penafian, larangan atau pertanyaan. Contohnya tiga-tiganya lengkap. Yang pertama, penafian. Nahu ma ja'al yaumu ahadun mutaakhiran. Ma ja'al yauma ahadun mutaakhiran. Mana penafiannya atau sebelumnya mana halnya? Halnya mutaakhiran. Sahibul halnya mana? Ahadun. Ahadun Ustaz, kenapa dia nakirah? Padahal sahibul hal harus ma'rifah. Apa musawwignya? Karena sahibul hal didahului oleh ma. Ma apa sini? Ma an-nafiyah. Karena ma banyak. Ma ta'ajjubiyah, ma mausulah, ma istifhamiyah. Di sini ma nafiyah. Ini an-nafyu. Sekarang yang kedua. La yadkhulu. Tahu artinya tadi ya? Tidak ada satupun. Hari ini tidak ada seorang pun yang datang dalam keadaan terlambat. Ya. Ini dalam penerjemahan biasanya didahulukan apa? Maf'ul fihinya. Ya, keterangan waktu atau tempatnya. Pada hari ini tidak ada seorang pun yang datang terlambat. Ya. Pada hari ini tidak ada seorang pun yang datang terlambat. Yang kedua, la yadkhul ahadun qa'atal imtihani hamilan hakibatahu. Mana halnya hamilan. Mana sahibul halnya? Ahadun nakirah. Kenapa dia boleh datang dalam bentuk nakirah? Karena didahului oleh la apa ini? La an-nahiyah. Ya, pakai hak. La yang artinya larangan. Jangan ya salah seorang pun masuk ke dalam ruang ujian dalam keadaan membawa tasnya. Jangan sampai ada HP-nya, ada pelampunya situ. Tenggelam, ada pelampung, dan seterusnya. Jangan bawa tas. Bisa dipahami ini nahyun. Adalah an-nahiyah. Boleh? Sahibul hal dalam bentuk nakirah? Boleh, ada musawwik. Terus. Aja'al yawma ahadun mutaakhiran
Mana hal? Halnya mutaakhiran. Mana sahibul halnya? Ahadun. Nakirah. Kenapa boleh dalam bentuk nakirah? Karena didahului oleh istifham. Itu berupa hamzah di sini. Di dalam contoh ini ada hamzah istifham. Yang terakhir, yang keempat. Antakunal halu ba'dahu jumlatan makrunatan bil wawi. Yang keempat, musawi yang keempat. Jika halnya setelahnya berupa jumlah yang bergandengan dengan wawu. Baik. Jadi ada hal, setelahnya ada jumlah. Jadi halnya bentuknya nakirah. Setelahnya ada jumlah yang bergandengan dengan waw haliyah. Ya. Saya ulangi. Boleh sahibul hal datang dalam bentuk nakirah ketika setelah hal yang nakirah ini ada jumlah yang bergandengan dengan waw haliyah. Contoh. Nahu au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Baik. Mana halnya? Halnya ini jumlah. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, jumlah haliyah. Wawnya sini waw haliyah. Mana sahibul halnya? Oh jamaah. Qaryatin sahibul hal. Ya. Paham ini? Ini nomor 4 ini kita bisa bahasakan dengan bahasa yang lain. Kita bilang begini. Sahibul hal boleh datang dalam bentuk nakirah. Dengan musawwik apa? Halnya berupa waw haliyah dan jumlah. Terus sama. Sama artinya kan? Khawiyatin nakirah. Bukan ma'rifah. Nah, halnya datang dalam bentuk apa? Waw haliyah dan jumlah. Contohnya jumlah haliyah. Ini boleh. Bahkan contohnya sini ayat. Tapi coba lihat. Namanya ilmu. Coba lihat. Waqad taji'ul halu minan nakirati bila musawwigin. Kama kadang hal datang dalam bentuk nakirah bila musawwigin. Ini kadang-kadang ada juga seperti ini. Coba lihat ilmu, ya. Itulah ilmu. Ya, apalagi nahwu ya. Oh, antum kalau pas sampai syair-syair yang asalnya tidak boleh, ya. Namanya darurah syariah. Oh, sudah. Begini tidak boleh, jadi boleh ini. Semua ada ilmunya. Kadang nakirah hal datang dalam bentuk nakirah tanpa ada musawwig. Karena 4 yang tadi kita pelajari itu musawwignya. Antum cari 1, 2, 3, 4, tidak ada. Ya, tidak ada. Memang kadang datang seperti itu. Ya, jangan heran. Ya, saya ulangi. Kadang hal taib sahibul hal ini. Coba. Ada yang sahibul hal sini? Taib. Oh, bahasanya begitu. Taib. Qad taji'ul halu minan nakirah. Hal kadang datang, ya, hal datang untuk sahibul hal yang berbentuk nakirah. Begitu bahasanya. Saya ulangi, qad taji'ul halu. Hal kadang datang menjelaskan sesuatu yang nakirah. Itu. Coba. Bisa paham kalimatnya ini? Wa qad taji'ul halu minan nakirati. Hal kadang datang, hal datang menjelaskan keadaan isim nakirah. Berarti sahibul halnya nakirah. Nah, akan jelas dengan contoh-contoh dalam hadis. Kama fi hadzal hadithi. Sebagaimana yang ada dalam hadis ini. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk dan para lelaki salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri. Coba lihat mana hal di sini. Yang pertama qa'idan. Mana sahibul halnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'rifah. Ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi coba lihat setelahnya wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Mana halnya? Halnya qiyaman. Mana sahibul halnya? Rijalun. Rijalun nakir. Jadi hal taji'u minan nakirah. Jadi hal ini datang menjelaskan sesuatu yang nakirah, itu
rijalun. Kita periksa nomor 1. Iya. Paham ini? Halnya tidak mendahului sahibul hal. Ya, ini nomor 1. Yang kedua, tidak ada takhsis berupa sifat atau idhafah. Yang ketiga, tidak ada didahului nafyun atau nahyun atau istifham. Yang keempat, ya halnya juga bukan berupa waw haliyah dan jumlah. Nah, ini kadang data seperti itu. Jadi hal datang menjelaskan sesuatu yang nakirah. Ya, wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Qiyaman tetap hal, rijalun sahibul hal tanpa musawwik. Terus Al-halul jumlatu, hal yang berbentuk jumlah. Qad takunul halu jumlatan ismiyatan aw fi'liyatan. Coba lihat. Hal berupa jumlah. Kadang hal, ya ini qad masuk kepada fi'il mudhari. Kadang hal datang berbentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'li. Mana itu contohnya? Jalastu astami'u ila tilawatil Qur'anil karimi minal ida'ati. Saya mendengarkan, saya duduk dalam keadaan mendengarkan bacaan Al-Quran yang mulia dari radio. Dari siaran radio. Jumlah astami'u ila akhiriha. Jumlah ini sampai akhir. Apa ini? Jumlah yang di-i'rab sebagai hal. Kenapa? Dia datang setelah ma'rifah. Mana ma'rifahnya? Jalastu ta. Atta dhamir. Dhamir ma'rifah. Setelahnya jumlah. Tulis itu ya. Ya, antum mengantuk, antum tidak tulis, antum ketemu, pusing lagi. Ya. Baik, jalastu ta ma'rifah. Setelahnya jumlah. Apa rumusnya tadi? Jumlah datang setelah ma'rifah, jumlahnya sebagai hal. Ya. Ja'a Muhammadun yabki. Ya, datang Muhammad yabki. Jumlah setelah Muhammadun ma'rifah. Maka jumlahnya sebagai hal. Bisa paham ini? Ini yang selama ini kita sering sebut-sebut ini yang dibahas. Kadang hal berbentuk jumlah. Jumlahnya ismiyah atau fi'liyah. Ini astami'u ila akhiriha. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah karena dimulai dengan astami'u. Astami'u fi'il. Ya, paham ini? Baik. Paham ini? Sudah? Aman? Baik. Lanjut. Iltahaqtu bil jami'ati wa qad takharraja akhi. Saya bergabung dengan jami'ah dalam keadaan saudaraku telah lulus. Waw di sini waw apa? Waw haliyah. Cirinya apa? Waw haliyah itu bisa 2. Setelahnya jumlah ismiyah atau setelahnya jumlah fi'liyah. Jumlahnya apa? Fi'ilnya fi'il madhi didahului oleh qad. Ciri waw haliyah. Saya bergabung dengan Jami'ah Islamiyah dalam keadaan saudaraku sudah lulus. Ya, jadi tidak ketemu. Saudaraku lulus, saya masuk. Iya, wawnya sini waw haliyah. Nah, ini dikatakan berbentuk jumlah. Jumlah apa ini? Qad takharraja akhi. Jumlah apa ini? Ismiyah fi'liyah. Qad takharraja akhi. Jumlah fi'liyah. Lanjut. Hafiztul Qur'ana wa ana shaghirun. Saya menghafal Al-Qur'an dalam keadaan saya masih kecil. Waw apa ini? Setelahnya jumlah ismiyah. Ini yang paling banyak. Tapi coba lihat 2 contoh ini. Yang terakhir kita baca ini. Semuanya jumlah. Ya. Ismiyah atau fi'liyah. Tapi dibantu dengan adanya waw haliyah. Kalau tadi yang pertama ada bantuan. Tidak. Tapi menggunakan rumus. Jumlah setelah ma'rifah. Hal. Ya. Paham ini? Jumlah yang terletak setelah ma'rifah, maka dia hal. Sekarang contoh selanjutnya. Nah ini contoh yang jarang kita dapat. Ja'al jarihu damuhu yatadaffaku. Apa artinya? Datang pasien dalam keadaan Jurh. Orang yang terluka. Ya. Ayo ulang.
Datang orang yang terluka dalam keadaan bercucuran darahnya. Nah, coba lihat. Al-jarihu nakira ma'rifah. Oh, jamaah. Nakira ma'rifah. Ada alif lam ma'rifah. Ada jumlah setelahnya. Damuhu yatadaffaqu. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Mubtada khabar. Damuhu darahnya yatadaffaq. Darahnya mengucur. Apa kalau bahasa anunya itu? Mancur ya apa? Ya, mengucur. Ya. Paham ini? Datang orang yang terluka tersebut, darahnya mengucur. Ini darahnya mengucur apa i'rabnya? Jumlah yang datang setelah ma'rifah. Apa i'rabnya? Hal. Jadi orang yang terluka itu datang dalam keadaan darahnya mincur. Kalau orang Makassar bilang ya, mincur apa? Mengucur dengan deras. Bisa paham ini? Baik. Basami bajunya, basami semua. Bisa? Baik. Jadi damuhu yatadaffaqu itu apa? Jumlah haliyah, ya, berupa jumlah ismiyah tanpa perantara waw haliyah. Kapan ini? Ketika ada ma'rifah, setelahnya jumlah. Terus Tastamilul halul jumlatu ala rabitin yarbituha bisahibiha. Hal berupa jumlah meliputi atas pengikat yang mengikat dengan sohibul hal. Warrabitu dan pengikat imad domiru wahdahu. Perhatikan. Jadi hal berupa jumlah ini pasti mengandung rabito, pengikat, pesikko. Nakira setelahnya jumlah rabitin yarbituha bisahibiha. Ya, tashtamilu al-halu al-jumlatu, hal yang berupa jumlah itu pasti di dalamnya terkandung ada rabito yang mengikat dia dengan sahibnya. Ada pesikoknya. Ya kan? Hal dan sahibul hal tidak bisa terpisah. Apa rabitnya itu? Sini robit ada 3 bentuk. Robit itu alif, baca. Imad domiru wahdahu. Robit yang pertama bisa berupa domir saja. Domir wahdahu, domir saja. Contoh. Nahwu ja'u abahum isya'an yabkuna. Mereka datang kepada ayah mereka pada waktu isya dalam keadaan menangis. Ya, sebelum kita cari dhamir, cari rabit, ya yang paling penting kita cari apa? Halnya dulu. Mana halnya sini? Halnya yabkun, jumlah haliyah. Sudah dapat hal yang kita cari? Sahibul hal. Mana sahibul halnya? Waw jamaah. Jangan bilang hum. Waw jamaah. Ya, yang mana waw jamaah ini maknanya hum. Nah itu, begitu. Bisa paham ini? Saya ulangi. Cari dulu hal. Setelah dapat hal, cari sahibul hal. Baru lihat apa yang mengikat mereka. Apa ikatan antara dua ini. Ya. Amin ya. Bukan ikatan, ya ikatan cinta. Ikatan apa ini? Mana ikatannya? Berupa dhamir. Mana halnya? Ya bekun. Jumlah haliyah. Ya, jumlah fi'liyah. Mana dhamirnya? Waw. Waw ini, waw jamaah. Jamaah artinya apa? Hum. Mana sahibul halnya? Waw jamaah juga. Maknanya hum. Sama? Sama? Sama-sama mudzakkar? Sama-sama jamaah? Ya. Ini namanya dhamir. Pengikatnya berupa dhamir saja. Ba wa immal wawu wahdaha. Bisa wawu saja. Pengikat itu bisa berupa waw saja. Ini dibilang apa? Waw haliyah. Ya. Saya ulangi, di sinilah dikatakan ini waw haliyah. Waw yang dimaksud sini, kasih keterangan. Wa immal waw wahdaha, tulis itu waw haliyah. Tulis itu di bawahnya. Bukan waw atof, bukan waw apa, tapi waw haliyah. Inilah pengikatnya. Contoh. Nahwu wasaltu ila Makkata wa syamsu tagrubu. Saya tiba di Mekah dalam keadaan matahari terbenam.
Mana halnya? Wasyamsu taghrubu. Ya, mana sahibul halnya jamaah? Atta nakkeh, saya tiba di Mekah. Kalau kita cari dhamir, di jumlah hadiahnya, ya. Wasyamsu taghrubu. Kita cari dhamir yang mengikat antara dia dengan sahibul hal, ada yang cocok? Tidak ada. Ana dengan hiya, tidak ada yang cocok. Ya, tapi pengikatnya sini berupa waw haliyah. Bisa dipahami? Jim. Wa imal wawu wad dhamiru ma'an. Ini yang ketiga. Bisa berupa wawu dan dhamir secara bersama-sama. Secara bersamaan, bersama-sama. Langsung ada waw haliyah, ada dhamir yang mengikat mereka. Dua pengikatnya. Contoh. Nahu kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Surah Al-Baqarah, ya, di akhir juz 2. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan beribu-ribu. Dalam keadaan jumlah mereka ribuan. Orang sedikit. Wa hum ulufun hadaral maut. Ya. Mereka jumlahnya ribuan. Mana pengikatnya sini? Yang pertama waw haliyah. Wahum. Ya. Yang kedua domir hum sendiri. Ya, wahum ulufun. Ya. Hum wahum ulufun. Ini jumlah haliyah, ya. Paham ini? Sahibul halnya mana? Waw jamaah. Waw jamaah apa maknanya? Jamaah. Waw jamaah itu bisa dua, ya. Ya, bisa hum, bisa antum. Contoh, yaktubuna. Waw jamaah apa artinya? Hum. Taktubuna. Antum. Tapi kalau fi'il madhi, waw jamaah cuma satu. Itu hum. Satu je. Kalau fi'il madhi. Fi'il mudhari bisa dua. Hati-hati, ya. Yang hum. Ya, kadang kalau dapat fi'il mudhari'nya, apalagi fi'il amr. Fi'il amr kalau ada waw jamaah, satu je. Antum. Jadi kalau fi'il madhi, waw jamaah cuma hum. Ya. Fi'il amr juga ada waw jamaah antum. Fi'il mudhari bisa dua, bisa hum, bisa antum. Sekarang antara hum dan waw jamaah sama? Ini mengikat. Jadi dua pengikatnya, waw haliyah dan dhamir. Sekarang coba kita melihat, coba perhatikan. Coba kita lihat contoh jumlah haliyah, ya, yang tanpa waw haliyah. Coba lihat. Coba lihat. Sekarang saya tandai dengan warna apa lagi ini? Warna pink. Yang pertama ini, nomor 1. Jalastu astami'u ila tilawatil Qur'anil Karim min al-ida'ah. Sekarang saya tanya, mana jumlah haliyah? Jumlah haliyah ini. Astami'u ila tilawatil Qur'anil Karim min al-ida'at. Ya, paham ini? Ini jumlah haliyah. Mana sahibul halnya? Tuh, jalas tuh. Sekarang saya tanya, ini. Tuh. Mana robit? Mana pengikat antara jumlah haliyah atau halnya dengan sahibul halnya di sini? Tidak ada, dia bilang. Oke. Padang. Dhamir mustatir astami'u fihi wujuban takdiruhu ana ketemu dengan tak terikat. Paham ini? Jalastu tu ana. Astami'u dhamir mustatir fihi wujuban takdiru ana. Terikat? Oh, jamaah terikat. Terikat. Sekarang yang kedua. Perhatikan kalimat ini. Ja'al jarihu damuhu yatadaffaku. Ya. Mana tadi jumlah haliyahnya?
Damuhu yatadaffaq. Ya. Sekarang saya tanya, damuhu yatadaffaqu ini jumlah haliyah, jumlah ismiyah, jumlah haliyah. Mana sahibul halnya? Al-jarihu. Ya. Sekarang dari jumlah haliyah ini, mana peingkat antara al-jarihu dengan dia? Domir apa? Salami. Domir. Ini. Damuhu. Darahnya siapa ini? Hu kembali al-jarih. Mufrad. Mudzakkar. Ya paham ini? Ini peingkatnya ini. Hu kembali ke al-jarih. Jangan yatadaffaq fa'ilnya siapa? Saya tanya, yatadaffaqu, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir fihi. Jawaz at-tahdhiruhu. Huwa kembali ke mana? Ke darah. Ini antara mubtada khobar. Nah, kal-jarih. Masa orang memancar, mengucur begini. Mengucur. Bisa paham ini? Itu antara dia mubtada dan khabarnya. Robitnya itu. Ini kita robit antara jumlah haliyah dengan sahibul halnya. Ini damuhu. Hu kembali ke siapa? Al-jarih. Bisa dipahami? Anu saja ya ini iklan ya. Ini tambahan faedah saja. Ayo lanjut. Istakhrij minad darsi ma warada fihi min amsilatil hali. Keluarkanlah dari pelajaran apa yang datang padanya dari contoh-contoh hal. Baik, ini cari sendiri ya. Ini sudah kita baca kemarin. Silakan dicari ulang. Ayyinil hala wa sahibaha fima yali. Tentukanlah hal dan sohibul hal pada apa yang berikut. Dakhaltul mustashfa maridun wa kharajtu minhu mu'afan. Wa maf'ul. Wa kharajtu minhu mu'afan walhamdulillahi. Saya masuk rumah sakit dalam keadaan sakit dan saya keluar darinya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Mana hal? Ya, jadi kalau kita cerita hal dan sahibul hal, yang dicari pertama apa? Sahibul hal. Yang dicari pertama adalah hal. Yang dicari pertama adalah hal. Mana hal yang pertama? Maridan. Mana sahibul halnya? Tuh. Yang kedua? Mana hal yang kedua? Mu'afan. Mana sahibul halnya? Tuh. Saya masuk rumah sakit dalam keadaan sakit dan keluar dalam keadaan sehat. Ya, ada orang masuk rumah sakit dalam keadaan sakit, ya, keluar dalam keadaan sudah meninggal. Ada yang seperti itu. Ya, ada juga masuk rumah sakit dalam keadaan sakit, keluar masih sakit. Ya enggak? Ada tuh? Ada yang seperti itu. Lanjut. Uhibbul lahma maswiyan wassamaka makliyan wal baydo masluqan. Ya, Masya Allah, luar biasa seleranya ini ya. Pakai nahwu, sorof semuanya. Main sorofnya, main nahwu. Apa artinya? Hafalin ya, hafalin kalimat. Saya suka daging dalam keadaan dipanggang. Ya, saya suka daging panggang, daging bakar, steak. Ya, steak itu salah satu bentuk daging yang dibakar. Apalagi daging yang dibakar? Sate kambing. Oh, nyaman. Daging bakar itu. Ayo, lanjut. Dan telur dalam keadaan digoreng. Samak. Apa? Dan ikan dalam keadaan digoreng. Ikan goreng. Ikan goreng rica-rica. Terus. Dan telur dalam keadaan direbus. Ya, telur rebus. Balado. Ya, balado orang Padang. Ya. Sekarang perhatikan mana hal? Masywiyan hal. Mana sahibnya? Al-lahmah. Jangan bilang ana ya. Ana masa orang digoreng, dibakar. Ya. Yang kedua, hal makliyan. Mana sahibul halnya? Samak. Yang ketiga, masluqan. Mana sahibul halnya? Al-baydah. Telur, bayau. Ya. Paham ini? Terus. Madza qala lakal mudarrisu
musyiran biyadihi ilayya. Ilal lauhah. Beda cetakan. Ini lauhah. Ilal lauhah. Ayo coba. Apa yang guru katakan kepadamu dalam keadaan menunjuk dengan tangannya Kepadaku atau kepada papan tulis? kepadaku. Ayo. Mana halnya? Musyiran. Mana sahibul hal? Al-mudarrisu. Baik. Ya, Masya Allah ya, ini menambah kepekaan kita ya. Ada isim masuk, isim fa'il, isim maf'ul. Tunggu-tunggu. Ya. Tunggu-tunggu dia sebagai hal. Lanjut. Malaka hazinan, kenapa kamu bersedih? Mana halnya? Hazinan. Mana sahibul hal? Kaf. Anta. Mengapa kok? Ya. Kenapa sedih? Ustaz mau pulang, tidak ada uang tiket. Tidak ada uang tiket, sabar ya. Berdoa antara adzan dan qomat. Ya. Jadi kalian itu berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara dunia, perkara akhir apa-apa. Ya. Malah kita musyrik kalau kita minta uang tiket sama penghuni kubur. Ya mbah ini kasih. Tidak bisa kita. Ya rezeki dari Allah ya. Amin nih. Amin nih. Ya Razak urzukni. Ya. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa Mangkasara. Ya, kita. Ya, jangan bersedih. La tahzan. Innallaha ma'ana. Baik. Terus. Ja'atni at-tiflatu bakiyatan wa raja'at dohikatan. Anak kecil itu datang kepadaku dalam keadaan menangis dan kembali dalam keadaan tertawa. Ya, tertawa sudah dikasih uang 5.000. Ya. Datang menangis, ini uang nak. Langsung beli gula-gula. Beli es krim. Ya, datang menangis, pergi, sudah ketawa-ketawa karena ada pembeli es krim. Ini contoh saja ya, contoh. Mana halnya? Bakiyatan. Mana sahibul hal? At-tiflah. Mana hal yang lainnya? Dhahikatan. Mana sahibul halnya? Dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu hiya, yang ada pada kata raja'at, pada fi'il raja'at. Terus Qabaltu akhwati raji'atin al-madrasati. Saya menyambut saudari-saudariku dalam keadaan pulang dari sekolah. Ya. Mana hal? Raji'atin. Ya. Jamak mu'annas. Apa ini? Mana sahibul halnya? Akhwati. Saya menyambut saudara-saudariku yang sedang pulang dari sekolah. Ya, dalam keadaan mereka baru pulang dari sekolah. Terus Kallamanil mudarrisu masyiyaini. Masya Allah, ini contohnya bagus ini. Coba lihat. Apa artinya? Guru ini salah cetak ini. Oke, ini kallama ya. Bukan kallimi. Kallimini. Ini salah cetak ya. Kallamani ya. Baik. Kallamani al-mudarris. Baik. Artinya? Guru berbicara kepadaku dalam keadaan kami berjalan. Sini coba lihat. Mana halnya? Masya ini. Mana sahibul halnya? Apa? Siapa? Jumlah. Jumlah apa? Jangan takut saudara. Jangan takut. Mana jumlah? Kalau antum takut, antum takut, ya bisa-bisa. Ya, coba lihat orang berenang, tidak bisa berenang. Kalau takut air, bisa berenang? Bisa berenang. Nih, bagai. Mana sahibul halnya? Lihat, masya ini mudzakkar. Dua. Cari nih. Mana sahibul halnya? Belakang. Domir apa? Banyak domir. 14.
Sudah merah apa? Lihat ini, besar, masih besar lagi. Kelihatan menjeleknya tulisan. Ayo, saudara. Lagi, kasih besar lagi. Ayo, mana? Hah? Cepat sedikit, mau ngajar satu bait. Masuk satu bait. Hah? Ya, mutakallim. Mana lagi? Tidak cocok masyia ini 2. Ini ya mutakallim baru 1. Cocok enggak? Kita sudah bilang apa tadi? Hal harus ikut ke sahibul hal dari itu 2. Adat wa nau. Ya, jumlahnya dan jenisnya. Baru 1. Nakke. Ya. Mana satu lagi? Guru saudara. Ya. Guru berbicara denganku dalam keadaan guru dan saya sedang berjalan. Guru duduk, saya berjalan, bisa enggak? Gurunya di situ. Tidak bisa. Caranya. Ini sengaja dikasih anak, sudah jam 7 belum makan kalian, jadi dihibur-hibur sedikit. Ayo, sabar, lanjut. Amauzunan yuba'ut tamru ammakilan. Apakah kurma dijual dalam keadaan ditimbang atau ditakar? Coba ini contoh lebih rumit sedikit. Mana hal sini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini pinran. Mauzunan ini sebagai hal. Mana sahibul halnya? Seperti mana sahibul halnya? Apa yang ditimbang sini? At-tamru ammakilan atau bisa paham ini? Apakah kurma itu dijual dalam keadaan ditimbang, di kilo, di gram, ons, atau ditakar, liter? Ya, 1 mangkok. Ya, paham ini? 1 timba. Bisa dipahami? Baik. Nomor 9. Lima shallaita qa'idan. Kenapa kamu sholat dalam keadaan duduk? Mana halnya? Qa'idan. Sahibul halnya? Tak. Bagus. Lanjut. Masih kuat? Ustaz, terbaik masuk. Sebentar. Jam 9 kita? Bisa. Bisa 1 dars ini. Ayo lanjut. Haula'i abna'i kharijina minal baiti. Mereka ini adalah anak-anakku yang sedang keluar dari rumah. Ini ketika kita belajar hal, ya, hal dan sahibul hal, jangan sungkan bilang sedang dalam keadaan, jangan sungkan. Itu memang pelajarannya. Ya, dalam keadaan. Itu ketika kita belajar hal dan sahibul hal. Tapi nanti kalau antum menerjemahkan, ya urusannya antum. Ya. Oleh karena itu kadang di bahasa Indonesia dia bilang seraya berkata. Ya. Dalam keadaan macam-macam. Yang penting kita ngerti nahwu, ini hal. Ini sahibul halnya, ini rabit. Itu saja. Ya. Jadi jangan sungkan, ya. Jadi ini adalah anak-anakku. Dalam keadaan mereka keluar. Ya. Itu bahasanya, mereka sedang keluar. Sedang hal lah. Sedang keluar dari mana syahidnya? Halnya mana? Kharijina, mana sahibul halnya? Abana'i. Bagus, terus. InsyaAllah. Hamidun mufradan aqwa min a'da'ihi mujtami'ina. Baik, Masya Allah. Hamid dalam keadaan bersendiri lebih kuat daripada musuh-musuhnya dalam keadaan bersatu. Ya. Baik. Mana syahidnya? Hal mana? Mufradan, mana sahibul halnya? Hamidun. Mana yang lainnya? Mujtami'ina, hal mana sahibnya? Ada. Orangnya kuat. Ya. Misalnya Mike Tyson. Ya.
Expectation. Muslim ya. Expectation. Kalau orang santri, 10, bukan. Ini? Jadi Hamid bersendirian, ini contoh saja, contoh. Kita kadang seperti itu supaya antum menggambarkan ini contoh bukan sembarang bikin. Hamid sendirian itu lebih kuat daripada lawan-lawannya, walaupun mereka berkumpul. Ya, Hamid lawan-lawan dalam keadaan mereka bersatu. Lebih kuat Hamid. Deh, paham ini? Anunya kayak paham ini? Baik. Lanjut, 14. Arakibina ji'tum ammashina. Apakah kalian datang dalam keadaan berkendara atau datang dalam keadaan berjalan? Mana hal rakibina? Mana sahibnya? Antum. Ya, tak. Mimnya lil jama'. Baik. Mashina atau terus Qala ta'ala wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dalam keadaan main-main. dalam keadaan bermain-main. Baik. Mana hal la'ibin? Ma sahibul hal? Dhamirna nahnu. Nahnu jama'. Ya, jama'. La'ibin jama' juga. Mudzakkar. Baik. Ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu biasa ya. Di dalam tulisannya apa? Dhamir mu'azzim nafsahu. Dia mengagungkan, membesarkan dirinya. Kami, kita, yang ngomong satu orang. Ya. Keteng asing. Ya. Keteng asing sendirian. Ya. Ya, paham sih? Baik. Lanjut. 5. أكمل الجمل الآتية بوضع الحال الواردة في المثال في الأماكن الخالية بعد تغييرها لتناسب صاحبها. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan hal yang disebutkan pada contoh-contoh pada tempat-tempat yang kosong setelah merubahnya agar sesuai dengan sahibul halnya. Litunasiba al-halu sahibah. Takdir kalamnya litunasibal halu sahibah. Ya, agar halnya itu sesuai dengan sahibnya. Terus Ilman bi anna al-hala tutabiqu sahibaha fil ifradi wat tathniyati wal jam'i. Subhanallah, ini dari sisi apa ini? Al-adat. Ya. Terus Wa fit tadhkiri wat ta'nithi. ini an-naw. Subhanallah ya. Jadi disinggung kembali. Terus Karena hal itu berkesesuaian dengan sahibul halnya pada mufradnya, pada musannanya, pada jama', pada mudzakkar dan muannasnya. ini yang kita simpulkan dengan dua kata, adat wan naw. Ya, hal harus sesuai mengikuti sahibnya. Hal harus sesuai dengan sahibnya dari sisi al-adat wan naw. Ifrad, tasnya jama', adat, tadhkir wa ta'nits, an-naw. Terus baca. Dakhala at-talibu qa'atal imtihani khaifan. Pelajar masuk ruang ujian dalam keadaan takut. Khaifan. Ini musta'iddan. Musta'iddan apa artinya? Sudah siap. Sudah siap tempur. Ya, sudah siap tempur yang mengerjakan soal. Disuruh apa ini? Sempurnakan. Jadi saya tidak paham soal. Apa ini anunya? Tugasnya kita? Ya, apa disempurnakan gimana caranya? Ada titik-titik. Saya tidak titik-titiknya. Di mana titik-titiknya itu? Di nomor 2 Ustaz. Oh, contoh nomor 1. Astagfirullah. Ayo, di sini ya. Ini saya ini. Sudah tua kita ini. Ini contoh ya, nomor 1. Nomor 2. Dakhala at-tullabu qa'at al-imtihani khaifina.
Para pelajar masuk. Enggak usah diterjemahkan. Terus. Dakhalatit talibatu qa'atal imtihani khaifatan. Terus. Dakhalatit talibatu qa'atal imtihani khaifatin. Nah, sekarang ganti dengan musta'iddan. Baca. Dari contoh nomor 1. Coba lihat ya, ini coba lihat. Beliau ingin menguji kita datangkan hal dengan melihat 2. Ya, halnya itu lihat sahibul halnya dari 2 arah. Yang pertama adat, jumlahnya. Lihat sahibul halnya. Kalau sahibul halnya mufrad, maka halnya mufrad. Sahibul halnya musanna, halnya musanna. Sahibul halnya jamak, maka dia jamak. Sisi yang kedua, an-naw, jenis. Sahibul hal mudzakkar, hal mudzakkar. Sahibul hal muannas, halnya ikut muannas. Ya, paham ini? Dakhalat tullabu qa'atal imtihani musta'iddina. Musta'iddina. Ya. Karena at-tullab jamak mudzakkar, musta'iddin jamak mudzakkar. Terus. Dakhalatit talibatu qa'atal imtihani musta'iddatan. Musta'iddatan mufrad muannas. At-talibatu mufrad muannas. Terakhir. Dakhalatit talibatu qa'atal imtihani musta'iddatin. Musta'iddatin jamak muannas, at-talibatu jamak muannas. Aman. Nomor 6. Ayyinil jumlatal haliyata fima Haliyah, tasydid. Ya nisbah. Haliyah. Ayyinil jumlatal haliyata fima ya'ti. Tentukanlah jumlah haliyah pada apa yang berikut. Terus. Wadhkurir rabita fi kulli wahidatin minha. Dan sebutkanlah pengikat pada setiap salah satunya. Ya, setiap dari kalimat tersebut. Jumlah haliyah tersebut. Baca. Hajajtu wa ana saghirun. Saya berhaji dalam keadaan saya kecil. Ya, saya masih kecil. Mana jumlah haliyah? Wa ana saghirun. Mana robitnya? Al-waw. Ada berapa? 2. Waw dan ana. Ana diikat dengan hajajtu. Tu ana. Terus. La taqrabus salata wa antum sukara. Dan janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Ini tahapan kedua dari pengharaman khamar. Di surah Al-Baqarah, tahapan pertama. Ya. Di surah An-Nisa, tahapan kedua. Tahapan terakhir, pengharaman khamar secara mutlak, itu di surah Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Bisa dipahami? Baik. Ya, Al-Baqarah tahapan pertama, ini tahapan kedua. Ya, di surah An-Nisa. Wala la taqrabus salata wa antum sukara. Mana syahidnya? Mana jumlah haliyahnya? Wa antum sukara. Mana robitnya? Berapa? 2. Waw dan antum. Antum kembali ke waw. Waw maknanya apa sini? Lihat fiilnya. Kalau wawnya di fiil madhi pasti hum. Kalau wawnya di fi'il amr pasti antum. Tapi kalau wawnya di fi'il mudhari, lihat dulu apa huruf mudhara'anya. Kalau huruf mudhara'anya ya, maka dia hum. Kalau ta, antum. Sekarang, wala la taqrabu, apa huruf mudhara'anya? Ta. Ta ketemu waw jamak berarti apa artinya? Antum. Kalau ya, hum. Baik. Yakhrujun, hum. Takhrujun, antum. Begitu. Lanjut. Kharajna natanazzahu. Kami keluar dalam keadaan berbersih. Berbersih. Tanazzuh. Mana jumlah haliyahnya? Jawab. Natanazzahu. Kenapa dia bilang jumlah haliyah? Setelah ma'rifah. Mana rabitnya? Dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu nahnu ketemu dengan sahibul hal. Nah, bagus. Terus. Wasalat tabibu wa qad matal jarihu.
Dokter tiba dalam keadaan orang terluka telah mati. Mati mi, baru datang dokter. Bagaimana mi itu? Syukur. Mana rabitnya ni? Mana jumlah halianya? Wa qadamatal jarihu. Mana rabitnya ada berapa ini? Dua. Siapa bilang dua? Berapa rabitnya ini? Satu. Apa itu? Wow haliyah. Cari rabit. Yang kedua tidak ada. Cuma satu. Wow haliyah. Terus. Jalasatit talibatu yaktubnal wajibati. Para siswi duduk dalam keadaan mereka menulis tugas-tugas. Ya, ini baru murid-murid teladan. Mana jumlah halianya? Yaktubnal wajibati. Mana rabitnya? Ahmad, mana rabitnya? Diam. Mana? Mana itu fa'ilnya? Damir mus? Hunna. Ini Indonesia artinya hunna. Kembali ke at-talibat. Ini rabit. Sama enggak mudzakkar muannas muannas? Jamak. Ini rabit. Ya, rabit berupa dhamir. Kalau waw haliyah tidak usah. Yang penting langsung. Nah, ini masya Allah, subhanallah, ini luar biasa ini. Coba. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nih, coba lihat ya. Beliau bawakan contoh dalam Al-Quran dan dalam hadis. Dan ini banyak sekali. Ya, insya Allah kalian akan terus ingat materi ini. Setiap materi di Durus Lughah, insya Allah kalian baca Al-Quran, baca hadis, kalian bisa ingat. Ya, akan teringat dengan materi-materi. Ya, seperti yang kita rasakan sendiri. Coba lihat hadisnya. Ini hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Sudai bin Ajlan atau bukan. Lain lagi ini. Ya, bukan. Ya, siapa lain lagi? Bukan. Baik. Coba baca. Ya ayyuhan nasu afshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyamun. Terus. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Ini jawabannya. Ini sini. Intinya di sini. Kalian akan masuk surga Rabb kalian dengan keselamatan. Ya, semuanya ditutup dengan mim. Afshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Ini kalian sebarkan salam. Ya, sesama kalian. Ya, ada orang datang taklim, salami. Ini santri, ada orang datang taklim diam-diam, mukanya juga bengkok-bengkok. Ya, caranya lari orang. Paham ini? Apalagi orang yang pakaiannya mungkin belum seperti kita. Itu lebih harus lagi kita salami. Ya, kita pasang muka yang ceria. Bukan ria, memang itu syariat. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Ya. Kau anggap remeh itu kebaikan. Alhamdulillah. Ya. Walaupun kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Jangan orang-orang dikenal baru ceria. Ya, baru bermuka manis. Jangan. Atau nanti orang kaya, orang bos-bos baru senyum-senyum. Orang miskin kasihan, pakaiannya lusuh. Ya, kalian tidak salami, kalian itu tidak boleh seperti itu. Ini Nabi perintah kita, afsyus salam. Sebarkan salam. Paham ini? Yang kedua, Dan berikanlah makan. Kasih makan. Tidak harus hari Jumat. Ya. Tidak harus hari Jumat, apalagi menumpuk. Ya, dibuang-buang. Bisa hari Sabtu, bisa hari Kamis. Ya, yang penting ikhlas. Ya, yang sampai hari Jumat ikut-ikutan saja. Ya, paham ini? Lanjut. Dan sambunglah silaturahmi. Ya, sambunglah tali silaturahmi. Silu itu fil amr. Terus. Dan salatlah
pada malam hari dalam keadaan manusia tertidur. Wan nasu niyam, dalam keadaan manusia tidur kau bangun salat. Namanya salat tahajud, salat lail. Ya, salat lail. Mana jumlah halianya? Wan nasu niyam. Mana robitnya? Waw saja, waw haliyah. Kalau kamu lakukan ini, apa janji dari Nabi SAW? Masuklah ke dalam kalian akan masuk. Kalian masuk ke dalam surga. Kalian akan masuk dalam surga Rabb kalian dengan selamat. Dengan penuh keselamatan. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian dengan penuh keselamatan. Kalau kalian amalkan ini, tabarkan salam, beri makan, ya, dan sambung tali silaturahmi, salat malam. Bisa paham ini? Paham ya? Baik. Ini kenapa majazum tadakhulu? Jawab dari talab. Mana talabnya? Afshu, perintah. Lanjut. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Darimi. Baik, nomor 7. Yaqulu kullu talibin jalastu aqra'u, jalastu aktubu, jalastu al'abu. Ini ufakkiru. Ya, berpikir dia, bagaimana saya pulang ini tidak ada uang. Ufakkiru. Ya. Setiap santri berkata, jalastu aqra'u. Saya duduk dalam keadaan membaca. Saya duduk dalam keadaan menulis. Saya duduk dalam keadaan berpikir. Ya, baik kepalanya. Ya, duduk pegang-pegang kepala urut-urut sedikit. Ya, seperti. Ya, baik. Apa Arabnya ini akra semua, akra aktubu ufakir. Hal, jumlah haliyah. Mana rabitnya? Istatir fihi wujuban takdiruh ana ketemu dengan jalastu ta. Lanjut. Fatihan fahu. Fatihan fahu. Dalam syair ya. Fu minal asma'il khamsati. Fu fa fi. Fu ka fi ka fa ka. Ya. Fu adalah asma'ul khamsah. Dan dari asma'ul khamsah min tab'idiyah. Terus taqulu fuhu saghirun. Iftah faka. Artikan dulu. Fuhu saghirun. Apa artinya? Fuhu saghirun, mulutnya kecil. Mulutnya kecil, ya. Iftah faka, bukalah mulutmu. Ini iksil faka. Cuci mulut. Iftah mungkin lebih halus ya. Di sini iksil faka. Cuci mulutmu. Kotor ya. Ayo lanjut. Yaqulu bifihi ma laysa fi qalbihi. Dia mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak ada di hatinya. Ini peringatan untuk kita bahwasanya ini isim asmaul khamsah ini, khususnya fu ini, ya, ini kadang kita tidak sadari. Ya, apalagi dalam kondisi majrur. Dia mirip huruf jar. Ya. Dalam hadis di Riyadhus Shalihin, ya, semua itu dihitung sedekah, dihitung pahala. Hatta ma taj'alu fi fiyyim ra'atik. Ya, atau hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sampai apa yang kamu masukkan ke dalam fi istrimu. Fi apa ini? Mulut. Kasih makan, bawa uangnya, masak. Ini bikin, bawa nasi goreng, bawa gorengan. Ustadz, kenapa salah cetak kayak ini? Kenapa 2 fi? 2 huruf jar. Nah, ternyata fi 1. Fi yang pertama apa? Huruf jar. Fi yang kedua? Mulut istri. Coba. Bisa paham ini? Nah, itu jangan alfa kalian ya. Jangan lalai. Ini fu fa fi itu jeli kita lihat. Jangan sampai dia asmaul khamsah. Ini catatan saja, hati-hati. Seperti sini. Yaqulu bi fihi, ya apa nih fi? Apa huruf jar ketemu baku gosok dengan huruf jar? Bi fi. Ya. Ada lagi domir, bi fihi. Apa ini? Kalau kita sudah diingatkan seperti ini berarti
Ingat, oh ya, fatihan, fahu. Fahu. Cari di kamus, ya dari ujung pukul ujung tidak dapat. Nah, sami tidak dapat. Yang ada famun. Ya, cari ada fahu situ, ada. Cari di kamus, ada fahu. Tidak ada, yang ada famun. Yang ada famun. Apalagi sudah masuk begini. Fahu. Fa. Oh, Ustaz bilang cari di fa. Alif. Ha. Cari fa. Tidak ada. Bisa pahamin saya? Begitu. Nah, karena dia tidak tahu asalnya apa. Terus. La'ibun masdaru la'iba yal'abu wa huwa ala wazni fa'ilun. Fa'ilun. Wazan masdar yang baru. Hatil masdara min kadaba wa dhahika ala wazni fa'il. Kadaba kadibun. Iyyakum wal kadhibah. Di kasrah ainnya. Iyyakum wal kadhibah. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Wala yazalu rajulu yukadzibu atau yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaba. A'udzubillah. Terus. Dhahika dhahikun. Ya, dhahikun. Ya. La tuksiru dhahika. Fa inna kasrata dhahika tumitul qulub. Atau tumitul qalb. Terus. Hati mudhari'a hawa wa afsha. Hawa yahwi. Apa ayatnya itu? Tahwi. Ya, hawa yahwi. Terus. Afsha yufshi. Terus. Hati jam'a baitin bimakna baiti syi'rin wa jam'a famin. Berikan jamak kata bait. Bukan bait rumah. Kalau bait rumah buyut, ya. Ya, wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Ya, ini buyut rumah. Ini bait syair, apa jamaknya? Baitun abyatun. Abyatus syair. Baitun abyat. Ya. Terus famun afwahun. Ya. Famun afwahun. Ya. Pakai hak nah, bukan pakai mim. Afwahun. Terus. Hati mufrada arhamun wasukra. Sukro. Mana sukro? Sukaro. Ayo, arhamun jamak. Apa mufradnya? Rahimun. Pendek. Rahimun. Ya, antum lihat di hadis-hadis tentang silaturahmi. Ya. Ar-rahim, pendek. Rahim. Sukaro, apa mufradnya? Sukranu. Fa'lanu. Ya. Kaslanu. Ya. Apa ini? Sakranu. Mabuk. Orang yang mabuk. Ya. Al-wasfiyah ma'a wazan atau ziyadatil alif wan nun. Sakron. Jamaknya sukaro. Terus. Niyamun jam'u na'imin wa na'imatin. Mislu qiyamin jam'i qa'imin wa qa'imatin. Yaitu wa shalla wara'ahu rijalun. Ayo sambung. Qala ta'ala wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Jadi niyam ya. Wa shallu bil laili wan nasu niyamun. Ini niyam jamak dari naim naimah. Sama qiyamun. Wa shallu wara'ahu rijalun qiyaman. Jamak dari qaimin wa qaimatin. Bisa paham ini? Jadi mudzakkar dan muannasnya jamaknya satu. Ya, wazan fi'alun. Niyam, qiyam. Dan dua-duanya disebutkan dalam hadis. Wa shallu bil laili wan nasu niyamun wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Contoh yang tadi. Ada dalam ayat juga disebutkan. Qala ta'ala alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apa i'rabnya qiyaman? Hal. Ini baru kita pelajari. Qiyaman hal wa qu'udan ya atau
mansub juga. Wa ala junubihim. Ini hal juga. Di atas lambung-lambung mereka itu berdalam keadaan berbaring. Terus Wa qu'udun jam'u qa'idin wa qa'idatin. Fil hadisi kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza niswatun julusun. ya, qu'ud sama dengan julus. Qu'ud jamak dari qa'id dan qa'idah. Apa qa'id? Duduk. Ya. Jadi qiyaman berdiri wa qu'udan dan duduk. Wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring. Di zikir tidak ada kondisi-kondisi tertentu harus nanti berbaring, harus nanti duduk atau nanti apa? Nanti berdiri. Bisa dalam kondisi apapun. Ya, bisa dalam kondisi apapun. Dalam hadis kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza niswatun julusun. Ya, julusun jamak dari jalisun, jalisatun sebagaimana qu'udun jamak dari qa'idun, qa'idatun. Rahu Ibnu Majah fil Janaiz. Selesai pelajaran yang ke-14. Insyaallah nanti kita lanjut di pelajaran yang ke-15 di pertemuan selanjutnya. Sisa berapa dars ini? Berapa pelajaran lagi? 3? Oh ya, boleh. Ini 3 pelajaran lagi, insyaallah. Ini mudah-mudah ya, setelahnya mudah-mudah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.